Tol Trans Jawa yang tersambung hingga gerbang tol Cikampek Utama hingga kini belum mengalami puncak arus balik kendaraan pemudik. Reporter Wita Hutagalung dan juru kamera Tirta Wijaya melaporkan situasi terkini arus balik dari Trans Jawa menuju Jakarta melalui gerbang tol Cikampek terpantau ramai lancar. Puncak arus balik Lebaran yang diprediksi terjadi pada 24 hingga 25 April 2023 berubah setelah adanya kebijakan pemerintah yang menunda jadwal kepulangan mudik untuk menghindari puncak arus balik Lebaran 2023 sehingga terjadi pergeseran arus balik Lebaran. Hingga saat ini petugas masih memberlakukan rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 414 tol Kalikangkung hingga kilometer 70 tol Cikampek dan kontraflow dari kilometer 72 sampai kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Diprediksi akan ada 203.000 kendaraan per hari yang akan melintas menuju ke arah Jakarta di puncak arus balik nanti. Tentunya sejumlah strategi sudah disiapkan oleh pihak kepolisian dalam mengantisipasi kepadatan kendaraan yang nantinya terjadi di arus balik 2023. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi arus balik di dua lokasi di Cikampek, Jawa Barat, ada Wita Hutagalung dan juga ada Pradep Kumar di Pelabuhan Merak, Banten. Kita ke Wita Hutagalung terlebih dahulu. Baik Irsal dan selamat siang pemirsa. Kami memantau situasi arus lalu lintas terkini di Jalan Tol Cikampek ini terpantau ramai lancar, di mana kendaraan yang melintas dari Trans Jawa menuju ke arah Jakarta sudah mendominasi kendaraan pribadi dan kendaraan tersebut dapat melaju dengan kecepatan normal jalan tol. Untuk informasi lebih lanjut, saya sudah bersama Pak Deli Kabid Wasal Disub Kabupaten Purwakarta. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana nih Pak pantauan arus balik di hari ketiga setelah Lebaran ini di jalan tol maupun di jalan arteri oleh Disub? Baik Bapak. Pantauan kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta untuk hari ketiga arus balik, alhamdulillah untuk di jalan tol juga terpantau lancar, tidak ada lonjakan-lonjakan yang signifikan. Kemudian di jalan arteri juga lancar. Untuk jalan arteri mungkin kebanyakan kita didominasi dengan kendaraan roda 2. Semua terpantau lancar, mungkin hanya ada beberapa lonjakan, mungkin itu dari arus lalu lintas dampak dari perjalanan wisata lokal. Untuk arus baliknya sendiri lancar, terpantau lancar. Nah, untuk memantau itu juga kami menempatkan beberapa personil. Kita dari Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta telah menggerakkan sekitar 200 personil, yaitu ditempatkan di beberapa pos. Jadi ada 3 pos, ada pos PAM, pos pengamanan, ada pos pelayanan juga, dan juga ada pos gatur. Nah, dari sekian pos itu semua terpantau lancar. Kalaupun ada permasalahan, kita langsung kita siaga, langsung kita gatur, langsung kita tertibkan. Alhamdulillah untuk sampai dengan hari ketiga ini kita terpantau lancar di Kabupaten Purwakarta. Baik Bapak, apa nih Pak himbauan Bapak untuk para pengendara yang akan melaksanakan arus balik tahun 2023 ini Bapak? Ya, kami menghimbau kepada semua pemudik yang akan melaksanakan arus balik, kami menghimbau agar mengikuti apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah. Contohnya untuk arus balik ini, sebagaimana instruksi dari Bapak Presiden, seyogianya tidak melaksanakan arus balik secara bersamaan, termasuk kemarin hari ke-1, hari ke-2, dan sekarang hari ke-3. Lebih baiknya kalau tidak ada keperluan yang mendesak, untuk keperluan mudik arus baliknya ditunda sesuai dengan waktu yang telah tersedia. Ini masih ada waktu tersedia, hari ke-4, ke-5, ke-6, mungkin sampai dengan hari Minggu dan Senin juga itu masih libur. Jadi dengan melaksanakan himbauan-himbauan dari pemerintah, insya Allah nanti akan terjadi kelancaran dalam pelaksanaan arus balik dan semuanya akan berjalan lancar, tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya baik Bapak, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali Bapak. Terima kasih.
Ya, memang pemirsa, diprediksi puncak arus balik Lebaran tahun ini terjadi pada tanggal 24 hingga 25 April, tetapi berubah setelah adanya kebijakan dari pemerintah karena menunda jadwal kepulangan mudik untuk menghindari puncak arus balik ini. Kami juga menginformasikan bahwa diprediksi akan ada 203.000 kendaraan per hari yang akan melintas dari Trans Jawa menuju ke Jakarta melalui gerbang tol Cikampek ini. Tetapi hal ini bersifat situasional dan kami juga menginformasikan bahwa di Pelabuhan Merak juga sudah ada peningkatan volume kendaraan. Untuk informasi lebih lanjut sudah ada rekan saya Pradev Kumar di lokasi. Ya, silahkan laporan Anda, Pradev. Ya, pemirsa Nusantara TV, terima kasih Wita. Dan saat ini saya mengabarkan langsung dari Dermaga 3 di Pelabuhan Merak, Banten. Dan situasi terkini kita bisa perhatikan bersama bahwa memang masih ada beberapa kendaraan yang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak, Banten menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dan memang kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 serta roda 4 untuk pemudik pada hari ini. Memang diketahui bahwa pemudik-pemudik yang akan melakukan penyeberangan pada hari ini merupakan pemudik-pemudik atau warga-warga lokal yang ingin berkunjung ke sanak family atau keluarga di kampung halaman yang hanya untuk sekedar bersilaturahmi, meskipun bukan lagi di puncak arus mudik, namun juga masih ada beberapa yang mengunjungi kerabat di kampung halaman. Dan juga memang telah terjadi peningkatan di arus balik ini, tepatnya di H+3 pada hari ini. Ada beberapa peningkatan dari jumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta pemudik yang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju ke Pelabuhan Merak. Seperti data yang kami dapatkan dari pihak ASDP memberi keterangan bahwa pada periode 25 April 2023 pada pukul 8 hingga pukul 2 hingga 26 April 2023 pada pukul 8 pagi atau H+3 tercatat jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 30 unit kapal. Adapun realisasi total penumpang mencapai 123.232 orang atau naik 11% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 111 ribuan orang. Tercatat realisasi kendaraan roda 2 yang telah menyeberang mencapai 11 ribuan unit atau naik 44% dibandingkan realisasi tahun lalu mencapai 8.136 unit. Kendaraan roda 4 mencapai 15.202 unit atau turun 1% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 15.411 unit. Sedangkan truk logistik yang telah menyeberang dari Sumatera ke Jawa mencapai 890 unit atau naik 11% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 804 unit. Total seluruh kendaraan tercatat sebanyak 28.252 unit yang telah menyeberang dari Sumatera ke Jawa pada H+3 atau naik 14% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 24.720 unit. Sedangkan total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa mulai H-10 hingga H+3 tercatat sebanyak 676 ribuan orang atau naik 10% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 615.717 orang. Dan untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat sebanyak 137 ribuan unit atau naik 8% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 126 ribuan unit. Sebaliknya data Posko Merak pada 24 jam terakhir H+3 realisasi total penumpang mencapai 47 ribuan orang atau naik 16% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 41.114 orang. Tercatat realisasi kendaraan roda 2 yang telah menyeberang mencapai 1.691 unit atau naik 6% dibandingkan realisasi tahun lalu mencapai 1.596 unit. Kendaraan roda 4 mencapai sebanyak 6.228 unit atau naik 10% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 5.659 unit. Sedangkan truk logistik yang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera mencapai 566 unit atau turun 4% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 589 unit. Total seluruh kendaraan tercatat sebanyak 8.841 unit yang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera pada H+2 atau naik 9% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu. Sedangkan total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mulai H-10 sampai dengan H+3 tercatat sebanyak 1.060.139 orang atau naik 3% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 1.028 ribuan
orang. Dan untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 241.000 unit atau naik 2% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 236.584 unit ya. Dan pemirsa, tadi itu data-data yang telah dari para pemudik di arus balik ini. Memang diketahui bahwa puncak arus balik telah terjadi sejak Senin sampai dengan nanti puncaknya pada tanggal 1 Mei mendatang. Dan dihimbau untuk para masyarakat pemudik dari Pelabuhan Bakahuni Lampung wajib untuk memiliki tiket yang dibeli atau direservasi menggunakan aplikasi Ferizi. Apabila memang para pemudik tidak memiliki tiket, maka para pemudik tidak diizinkan untuk masuk atau melakukan penyeberangan menggunakan kapal feri. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Irsal, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Pradev Kumar melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten, dan sebelumnya ada Wita Utagalung yang melaporkan langsung dari Gerbang Tol Cikampek, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas dan jaga keselamatan Anda. Dan demikian informasi arus balik Lebaran 2023 untuk Anda, pemirsa.